Keuangan dulu dong, semuanya pengen keuangannya bagus gitu. Semuanya tetap bagus. Nah, Heeh. ingat kalau bagus jangan sampai lupa diri. Hai semuanya, selamat datang di channel Limu. Hari ini kita akan membahas keuangan. Nah, kalian pada suka kan? Keuangan show 12 show itu tahun kuda api. Bersama nih suhu yang paling mumpuni yaitu Erwin ya. Pak Erwin, apa kabar? Baik-baik, terima kasih. Semoga teman-teman Cendol Limun juga baik-baik. Yes. Oke, terutama mengakhiri tahun ular. Terus segitu kita akan masuk ke kuda api 2026. Nah, ini tanggalnya justru kebanyakan orang mikirnya tanggal 17 Februari. Iya, Tapi betul. itu adalah lunar, bukan salah, tapi perayaan. Ya perayaannya ya lunar, ngikutin lunar dia Oke. tanggalan bulan. Yes. Nah kalau kita bicara soal show segala macam itu mulainya kapan? Sebenarnya kita mulai itu tanggal 4 Februari. Nah, jadi itu penanggalan matahari. 4 Februari. Iya, jadi kalau untuk hitungan show itu sudah bisa mulai dari 4 Februari ini. Oke? Yes. Ya. Nah, jadi sekarang tahun kuda api. Bagus ya sih. Bagus ya sih. Bagus untuk siapa? Oh iya gitu ya. Kita akan bahas. Ya, oke. Penasaran. Karena yang namanya tahun apapun sebaiknya bagus dong. Iya. Nah, di ilmu metafisika Tionghoa itu memang ada 3 faktor yang bikin hidup manusia itu baik atau nggak baik. 3 faktor nih. 3 faktor ya. Catat. Yang pertama apa? Langit. Nah, kalau langit itu adalah sesuatu yang dari langit, sesuatu yang tidak bisa kita tawar. Oh gitu. Oh ya. Salah satunya adalah waktu. Jadi kita nggak bisa nawar. Ya. Mau bagus, mau jelek, udah dikasih sang waktu, ya udah, gitu. Kita terima aja istilahnya. Yes. Tapi yang kedua dan ketiga luar biasanya adalah sesuatu yang bisa kita tidak selalu harus disiasati, tetapi yang bisa kita manage ya, kita harus bisa manage. Yaitu adalah manusianya, berarti diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah bumi. Bumi maksudnya di sini feng shui-nya. Oh, oke. Ya. Nah, ini nih masih bisa kita manage, masih bisa kita atur, bisa kita siasati, ya kan. Nah, tetapi ada satu faktor yang memang tidak bisa kita tawar. Nah, itu yang kita bicarakan justru. Oke. Ya, yang akan kita bicarakan yang mana adalah show. Jadi bagaimana show kita itu terhadap tahun yang berjalan. Tahun yang berjalan. Ya. Nah, sekali lagi tahun yang berjalan. Jadi namanya tahun berjalan, waktu berjalan terus. Ya. Emang bisa kita nggak bisa, gue nggak suka nih kalau misalnya dapetnya tahunnya jelek gitu. Ya nggak bisa. Gitu ya. So, tahun yang gue suka. Betul. Iya, benar-benar. Jadi dari awal pembicaraan perlu teman-teman Cendol Limun juga pahami gitu ya, bahwa tahun berjalan terus, bawa yang bagus, bawa yang tidak bagus, tapi yang penting kitanya bisa mengatur atau kita bisa memanage diri kita. Ya, jadi kalau misalnya kabarnya nggak bagus, nggak harus sedih. Nggak harus sedih. Bagaimana kita memanage itu? Iya. Ya, kalau kabarnya bagus, jangan sampai lupa diri juga. Oh iya. Gitu, ya kan? Malimun lo suka lupa diri lo. Lupa diri gue. Duduk aja terus berharap datang hokinya. Yes. Oke. Nah, itu pesan dari awal dulu supaya kita mensyukuri bahwa kita masih hidup. Yang penting itu. Ya, kalau kita masih hidup, selama masih ada waktu hidup itu, kita masih ada yang perlu kita perhatikan, baik maupun buruk, kita jalani. Ya. Kalau buruk, mungkin bisa menjadi satu pelajaran yang membuat kita makin bijaksana. Tapi kalau bagus, harus dianggap itu sebagai satu blessing yang mungkin kita bisa juga sharing buat orang lain gitu ya. Jadi kita nggak nyari di sini siapa yang paling pelit, siapa yang paling pelit. Atau itu banyak yang suka soalnya. Iya. Kebetulan, Nah, kebanyakan kalau bicara seperti itu akhirnya kebetulan. Iya. Nah, Paling ini kita emosional ya, yang paling player. Iya, enggak.
nggak seperti itu. Paling Tetapi boros. iya, karena semua show itu pasti ada yang seperti itu, yaitu kita ke karakter. Nah, Iya. kali ini kita bicara soal hokinya, Wah, ya kan? Ini penting Tuh, nih, penting. Tahun penting. 2026 Kuda Api hokinya masing-masing show. Yes. Jadi kita bicara dulu tadi apa namanya, rezeki, Rezeki. duit dulu ya. Keuangan dulu dong. Iya. Semuanya pengen keuangannya bagus gitu. Semuanya tentu bagus. Nah, Ah, ingat Hmm. kalau bagus jangan sampai lupa Lupa diri. lupa diri. Tapi kalau yang lagi nggak bagus, jangan juga sampai menghambur-hamburkan asa. uang, Oh. ya atau putus asa. Tapi iya. dalam hal ini, kayak misalnya kita lihat Mm-mm. show tikus misalnya, Ya dari awal. Show pertama show tikus. jago ya. Kamu belajar apa sih? So tahu kalau tikus itu tuh apa namanya adalah show pertama. Dalam Wow. aku kuliah itu ada pelajaran untuk kita, ada sedikit satu semester Iya. untuk ada Oh, masuk wow. kayak kan itu kan bagian dari culture kan. Yes. Kebetulan yang pasti dilihat aja di mata saya itu soal show tikus. Nah, show Oke. tikus karena dia yang paling ciong kan katanya, Iya. Paling ciong. dengan kuda Semuanya lihat ke gue. yang paling ciong. Tetapi tikus di tahun ciongnya ini kebetulan dia dapat justru kalau dari semesta itu dikasih harta banyak. Tuh. Jadi Semesta rezeki. dikasih harta yang banyak, Iya. guys. Jadi jangan sedih para tikus. Iya. Tapi ada juga bintang atau energi kita bilangnya. Kita selalu bilangnya tuh bintang. Nah, sebenarnya bintang apa sih? Bukan soal bintang apa gitu. Bukan zodiak tetapi- ya, bukan zodiak yang Iya, Aries. bukan. Itu ya. Tetapi itu lebih cenderung konstelasi. Ya, Hmm. yang melahirkan energi tertentu yang berpengaruh buat kita. Iya, Nah, untuk show tikus balik lagi walaupun ciong, Iya. duitnya banyak, tapi ciongnya di mana? Ciongnya juga harus hati-hati dengan kehilangan uang misalnya. Wow. Ya, nah kehilangan uang ini kan artinya apa? Kalau kehilangan uang berarti, buat yang show tikus jangan mungkin berinvestasi yang apa namanya, Terlalu yang berlebihan. spekulatif. Iya, spekulatif. Iya, nanti ada juga show-show lain yang seperti itu juga. Kalau show tikus yang show ini malah dibilang duitnya banyak tapi juga hati-hati dengan kehilangan misalnya. Itu aja ciongnya sebenarnya di situ. cuma itu aja. Oke. Lega aku. Jadi Kalau soal duit ya, Iya, iya. Oh, iya. ada yang mungkin dari semesta nggak dikasih duit banyak, tapi juga memang nggak boleh juga berinvestasi secara spekulatif. Itu juga ada, nanti kita akan lihat kan. Oke. berarti tikus Tikus, dapat harta tapi juga tidak boleh berspekulasi. karena Jangan mengumpulkan uang. Oke, gue. Yuk. menghamburkan uang tuh macam-macam ya caranya Iya, ya. yes, Cuma iya. kita kalau bicara soal investasi hati-hati ya. Jadi saatnya kalau misalnya dapat uang ini untuk show tikus, dapat uang ditabung aja dulu gitu Iya. tuh yang secara konservatif Iya, ya istilahnya gitu. Nah, kita mulai sekarang dengan yang tahun kuda tentunya. Iya. Tapi kita ngomongin sekarang urutan lagi. Jadi yang apa Ini. namanya mulai dari tahun kuda, terus yang berikutnya Oh, urutannya ya. oke. Ini kan tadi kita bicara yang dari ciong Dari dulu, ciong, betul. Dan kebetulan betul sekali cendol Ya. itu adalah yang show Iya. pertama Iya. angkatannya ya, anak pertama. Anak pertama. Oke. Nah, kita ngomongin sekarang ke kuda ya. Nah, kuda gimana? Ya, kebetulan kuda diutamakan tahun ini. Iya. Dia mendapatkan duit juga banyak juga. Terus dia juga naik jabatan. Berarti kalau misalnya mereka yang kerja di apa namanya di kantor ya, istilahnya berapa itu namanya eksekutif, Eksekutif, ya eksekutif. wah. Nah, eksekutif berarti dia ada kemungkinan naik jabatan. Kalau naik jabatan otomatis juga biasanya kan duitnya juga nambah gitu ya Iya. kan. Tetapi karena kuda juga apa namanya di tahun itu menjadi apa namanya fokus utama. Iya, Hmm. iya. Nah, itu juga harus hati-hati dengan backstepping. Nah, Biasa kan nah, diangkat gitu ini kan? Iya. iya betul. Nah, ini pengaruh Ini nggak? korbannya. Nah, Ya udah langsung curcol. tapi udah nggak ngantor lagi, Iya. jadi itu kita lewat dari masa itu. Nah, bagaimana dengan kuda yang tidak ngantor gitu ya kan? Nah, kuda yang tidak ngantor dapat duit gitu, tapi dia apa namanya? Tapi maksudnya karena nggak ada backstep harus hati-hati misalnya untuk
masalah ini ada kemungkinan celaka. Nah, ini juga akan mengeluarkan uang kan, gitu ya. Ya, oke. Nah, bagaimana caranya kita menyiasati supaya paling tidak dimitigasi untuk kecelakaan tersebut? Nah, ada kalau kita di metafisika Tionghoa itu kalau bisa berdonor darah. Oke, berdonor darah. Tapi kalau misalnya nggak bisa berdonor darah lagi karena alasan kesehatan atau bisa juga umur ya usia bisa juga ya atau darahnya udah habis Low blood pressure bisa juga. High blood pressure. Oke. Nanti ada beberapa teman kita, teman show kita juga yang diharapkan melakukan itu ya. Jadi kalau nggak bisa, itu kita bisa cek darah. Cek darah. Karena cek darah juga sama aja kita sudah mengeluarkan darah. Tuh Ya. kalian tidak bisa berdonor bisa cek darah. Ya. Ya. Oke. Nah, artinya kita udah itu pecah. Pecah. Kita sudah memecahkan diri kita sudah celaka istilahnya gitu ya. Cuma kan sekarang kan udah modern, jadi caranya seperti itu. Oke, cek darah. Saya pikir fair dan nyaman, bukan sesuatu yang menakutkan juga. Kita bisa tahu result kesehatan kita kan. Betul. Nah, tentunya ada teman-teman juga dengan kepercayaan tertentu yang bisa juga ke ke tempat ibadahnya, betul. Yang ada misalnya ada cara-caranya, misalnya macam-macam lah, gitu ya kan, di tempat ibadahnya itu, gitu. Nah, itu yang mungkin kita tidak sebut di sini, cuma ini secara metafisika yang saya pikir perlu dipopulerkan. Perlu dipopulerkan dalam arti ini ya bukan soal benar atau salah, tetapi ini bisa menyiasati itu, ya kan? Jadi kayak kan biasanya kalau kita melakukan itu juga sambil doa juga. Iya, betul. Nah, tapi doa itu buat siapa? Buat diri kita sendiri sebenarnya. Gitu, ya. Oke, kambing bagaimana? Kambing sendiri juga akan ada kenaikan jabatan juga. Kalau yang eksekutif, kalau buat pebisnis juga bagus sekali, akan banyak namanya kereta kencana datang. Wow, itu ya. Cinderella ya. Cinderella banget gitu. Nah, Cinderella itu kan juga istilahnya gitu ya kan. Dari upik abu terus dapetnya itu dikasihnya tuh hartanya loh. Nah, kayak Cinderella saya pikir. Para kambing tuh di dunia nyata ada ya. Kirain cuma di fairy tale aja. Tapi ini kan bentuknya energi jadi nggak kelihatan. Tapi boleh dibayangkan seperti Cinderella, kereta kencananya gitu. Jadi kedatangan kereta kencana artinya apa? Ya udah kedatangan juga dari semesta diberikan kereta kencana. Nah, ini artinya apa? Buat kambing-kambing yang rajin itu pasti akan kedatangan kereta kencana. Kambing rajin-rajin ya. Harus rajin. Harus rajin, tentunya. Ya. Kalau misalnya malas-malas duduk-duduk aja gitu, nah itu kereta kencananya nggak datang. Kenapa? Karena ini ada seperti bolak-balik kayak apa dua sisi. Jadi artinya gini, kalau yang malas hanya berharap saja, hanya berharap-harap saja, maksudnya mungkin dia juga dari keluarganya memang sudah privilege misalnya gitu ya kan, dia udah nggak perlu kerja lagi gitu. Ini datang kereta kencana yang enggak gitu. Kenapa? Karena dia pasti memikirkan saya mau bikin apa, moga-moga dapat uangnya gitu. Tapi kalau dia kerja yang nggak dapat. Ya. Tapi buat orang yang even privilege atau non privilege yang bikin goal tapi melakukan itu, jadi ngikutin ya rencana kerjanya dia, kereta rencananya datang. Gitu jelas ya maksudnya di sini ya. Jadi bukan soal privilege atau nggak privilege gitu ya, tiba-tiba kayak Upi Kampung juga harus kerja. Iya, harus kerja ya. Jangan malas. Iya. Si pangerannya juga seneng karena dia juga rajin kan. Iya, benar. Atau kerajinan itu yang bikin dia itu adalah chi-nya terkumpul untuk mendapatkan sesuatu hal yang bagus. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk teman-teman cendol limun gitu ya, pikirnya oke, aku upik abu kerja di rumah gitu. Mungkin sebagai ibu rumah tangga ya, bukan upik abu tapi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga adalah kerjaannya noble. Iya. Noble. Iya. Nah, itu pun juga ya, jadi kalau misalnya kalian mama yang mau misalnya mau lagi bisnis, mama kambing. Mama kambing mau bisnis, boleh nggak?
bikin rencana ya, karena kereta kencana kan mau datang. Oh iya. Tuh. Kalau kalian nggak kerja hanya cuma berangan-angan aja, dia nggak datang-datang. Oke, Betul, jadi betul. sambil kerja juga.